tingkatkan tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Khalil hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Nani sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa sehat Bapak. Oke, kalau saya boleh tahu deh Bapak, ini kira-kira tujuan Pak Khalil meminta bantuan saya itu untuk apa nih Bapak? Begini Bu Nani, saya ingin melakukan praktek kucing, namun saya masih belum bisa melakukan praktek kucing dengan baik. Dari 3 kompetensi itu, yang pertama kompetensi mendengar atau hadir penuh, kemudian mendengar dengan baik, kemudian mengajukan pertanyaan. Nah, itu yang akan saya tanyakan ke Bu Nani. Oke. Jadi yang saya harapkan nanti dalam percakapan itu nanti Bapak sudah memiliki prinsip-prinsip sebagai seorang coach ya Pak ya, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Yang mana tentunya nantinya juga Pak Khalil sebagai coach itu memiliki kompetensi inti yaitu present atau hadir secara penuh, mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Kira-kira di sini penilaian atau percakapan coaching apa yang akan nantinya saya nilai untuk Pak Khalil nantinya Pak? Baik, begini yang ingin saya minta tolong kepada Bu Nani dari percakapan yang akan saya lakukan dengan coach saya nanti, yaitu dari 3 kompetensi. Yang pertama hadir penuh, mendengarkan dengan baik, dan pertanyaan berbobot. Yang ingin saya amati dari Bu Nani itu yang kompetensi pertanyaan berbobot. Jadi dari 3 kompetensi ini yang ingin saya amati oleh Bu Nana tentang pertanyaan berbobot. Jadi gini ya Pak, meskipun nantinya dalam proses ini yang akan saya fokuskan untuk spesifikasi menilai adalah pertanyaan berbobot. Tapi dua kompetensi ini juga jangan dilupakan, yaitu hadir secara penuh dan mendengarkan secara aktif. Jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, yaitu indikatornya apa nantinya Bapak? Baik, jadi setelah nanti saya melakukan praktik kucing dengan rekan saya bisa mengajukan pertanyaan dengan baik, sehingga kucing itu dapat menjawab atau dapat menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kucing itu. Jadi dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi dengan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, diharapkan nanti Pak Khalil berharap si coach C itu ya bisa menyelesaikan solusi-solusi yang dihadapi ya Bapak, yang dihadapi sendiri tanpa memberikan solusi dari jenengan sendiri. Oke. Seperti itu nanti akan saya supervisi jenengan. Nanti akan saya catat apa rubrik-rubrik sesuai dengan rubrik ini, nanti akan saya jelaskan nanti setelah pasca observasi, nanti akan saya jelaskan kekurangan-kekurangan dari jenengan. Mungkin sebelum itu, sebelum dimulai, ada rencana-rencana atau unek-unek yang akan Pak Khalil sampaikan terlebih dahulu. Baik, berdasarkan pengalaman saya mengenai kucing, itu saya sebelumnya sudah pernah melakukan kucing dengan rekan sejawat. Namun saya masih belum bisa menilai apakah praktik saya itu benar apa salah, kurang atau bagaimana. Nah, makanya saya ingin di sini meminta bantuan ke Bu Nana untuk untuk melihat bagaimana praktik kucing saya nanti dengan kucing saya ini, apakah baik apakah tidak. Oke, terima kasih ya Bapak. Semoga nanti setelah saya menilai, nanti mohon jika ada saran-saran atau nanti masukan-masukan dari saya untuk perbaikan, mohon nanti diterima dengan hati yang ikhlas dan lapang dada ya Pak. Siap. Karena ini harapannya memang di sini untuk belajar ya, untuk memperbaiki diri. Nanti semua yang akan Bapak lakukan akan saya catat. Kekurangan-kekurangan maupun kelebihan dari Pak Khalil nanti semua akan saya catat, saya sampaikan, dan saya harapkan memang nantinya apapun yang saya catat, tolong
untuk jika ada yang perlu diperbaiki jangan sakit hati karena saya ini proses sama-sama belajar gitu. Seperti itu ya Bapak. Semoga nantinya saya di sini menjadi supervisor jenengan, semoga nantinya bisa sesuai harapannya Pak Khalil, karena di sini Pak Khalil ingin terus mengembangkan diri, ingin terus belajar, semoga kedepannya lebih bagus. Mungkin cukup sekian dari saya untuk praobservasi ini. Saya tolong dihubungi teman Pak Khalil yang akan di coaching. Saya tunggu dan saya akan perhatikan di samping ya Bapak. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khalil. Saya senang hari ini bisa bertemu dengan Pak Emil. Bagaimana kabar Pak Emil hari ini? Saya juga senang Pak, alhamdulillah saya baik gitu ya. Walaupun ya di dalam minggu ini Pak Khalil tahu sendiri kan, kalau sekolah sudah selesai ujian dan menghadapi penyusunan raport Pak, sehingga banyak sekali pekerjaan yang harus saya siapkan. Apalagi saya kan guru kelas Pak ya, guru SD itu semua rekap nilai itu kan masuk ke kita gitu kan, nilai IPA, IPS segala. Jadi agak sedikit pusing sih Pak minggu-minggu terakhir ini untuk menyiapkan laporan kemajuan belajar murid rapor itu. Baik, Pak Emil, sekarang sudah ini ya sibuk sekali dengan berakhirnya semester 2 ini. Jadi dengan berbagai tugas yang Pak Emil lakukan itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kemudian Pak Emil menemui saya. Tujuannya untuk apa? Nah itu dia Pak, itu ya. Kita kan tadi saya sudah menyampaikan bahwa sekarang ini musim rapotan Pak ya, sehingga guru itu, terutama saya sebagai guru kelas SD, itu sangat sibuk sekali mempersiapkan. Sehingga kalau ada 1-2 nilai raport yang belum masuk itu Pak, ya akhirnya kan raport tidak bisa di print kan, tidak bisa dicetak, sehingga menghambat pada saat nanti pemberian. Sementara deadline pemberian raport ini kan sudah tinggal 4 hari ke depan ini gitu. Dan sampai sekarang saya juga belum selesai gitu Pak, karena ada nih salah satu guru di kelas saya, guru agama ini sampai sekarang sudah saya ingatkan beberapa ulang-ulang tuh Pak, sudah saya minta nilainya, ayo Pak tolong nilainya segera di store. Sampai saat ini belum di store gitu Pak, itu yang bikin saya pusing gitu Pak. Sumpah, tugas yang lain juga banyak, mana belum lagi tugas kepegawaian Pak ya, komisi PMM segala macam ini, ditambah dengan satu guru ini, sumpah sih situasi. Makanya saya menghubungi Pak Khalil, barangkali nanti saya bisa mendapatkan pencerahan gitu ya, saran nasihat bagaimana saya bisa keluar dari masalah. Baik Pak Emil, jadi Bapak Emil telah menyampaikan tujuan menemui saya, yaitu dengan meminta pencerahan ya. Seperti tadi Pak Emil sudah disampaikan tujuannya, yaitu ada salah satu guru yang terlambat mengumpulkan nilai, sehingga membuat Pak Emil tidak bisa mengeprint raport dan padahal sudah di deadline ya. Kemudian juga Pak Emil punya tugas lain ya, seperti mengisi pengolahan kinerja ya. Nah terus Pak Emil dari permasalahan yang Pak Emil hadapi itu, kondisi ideal yang Pak Emil lihat sekarang, misalkan dari skala 1 sampai 10 di angka berapa? Kalau kondisi saat ini ya angka 6 lah Pak. Kalau kondisi saat ini lah ya, kondisi dengan keadaan di mana saya memiliki deadline, waktu di deadline oleh kepala sekolah kan, tanggal sekian harus selesai rapor. Sementara kondisi ini masih acak-acakan, saya nunggu nilai satu guru agama ini juga belum dikumpulkan. Jadi ya kondisinya sekarang ya 6 lah, 6 sampai 7 lah Pak gitu. Baik. Kemudian Pak Emil apakah telah melakukan pengecekan terhadap guru yang bersangkutan, guru agamanya? Apakah telah dikoreksi atau belum soal-soalnya? Nah, itu dia Pak. Sebenarnya kan ujian agama ini itu biasanya selalu diletakkan di hari pertama, hari Senin, karena memang jadwalnya agama itu dari KKG itu hari Senin. Nah, sudah saya ingatkan pada selesai selesai dikerjakan oleh murid di dalam kelas, saya sudah langsung sampaikan kepada wali kelas, tolong ya adik, karena saya bilang adik pada beliau masih lebih muda dari saya, ini segera dikoreksi
nanti nilainya segera di-store ke saya supaya saya bisa cepat masukkan ke dalam aplikasi raport, sehingga saya mencetaknya itu 2-3 hari sebelum deadline itu enak lah, karena kan masih harus meminta tanda tangan kepala sekolah, belum lagi kadang-kadang printer yang digunakan bersamaan rusak gitu, yang gitu kan kita tidak tahu kendala-kendala teknis yang lain. Nah ternyata ini sampai sekarang belum dikumpulkan, dan kemarin saya tanya itu gimana dek nilainya? Oh ya Cak, tunggu dulu sebentar, tunggu. Udah 3 hari yang lalu padahal Pak Holil ya sudah saya bilang gitu. Saya sudah minta, tapi tetap aja sampai sekarang belum dikumpulkan ini Pak. Jadi pusing saya mikirnya gitu. Nanti kalau saya isi sendiri misalnya, nanti kan kalau di akhir-akhir tetap tidak diisi kan akhirnya harus saya ngisi, tetap diisi secara terpaksa wali kelas mengisi. Tapi kan nanti akan timbul gap gitu Pak antara saya dengan guru agama. Nah itu yang tidak saya inginkan. Jadi bagaimana saya ini membangun sebuah cara raport ini selesai, guru agama bisa mengumpulkan ke saya, sehingga saya enak komunikasi ke depannya, tetap enak dengan guru agama ini. Kan kita sama-sama apa ya Pak ya, kalau bekerja dalam suatu organisasi lalu ada yang tidak enak sama kita kan mempengaruhi kinerja kita. Itu yang saya tidak inginkan sebenarnya. Baik Pak Emil, jadi Pak Emil sudah melakukan berbagai tindakan, Iya. sudah melakukan upaya juga bagaimana agar penyelesaian raport ini segera dilakukan. Kemudian raport itu segera dicetak, ditandatangani dan dibagikan. Namun masih belum bisa diselesaikan secara tepat waktu ya, karena ada kendala satu guru mapel yang tidak menyetorkan nilai. Lalu Pak Emil selain melakukan tindakan tadi, kira-kira Pak Emil itu ingin agar nilai nanti bisa terkumpul semua, apa yang akan Pak Emil lakukan? Nah, itu dia Pak, saya sedang berpikir bagaimana caranya supaya saya menemukan solusi yang tepat dalam artian si guru ini tanpa dipaksa bisa mengumpulkan nilai kepada saya, dan saya bisa segera mengentry dan mencetak raport itu setelah menandatangani dan membagikan kepada murid. Itu yang memang sedang saya pikirkan Pak sebenarnya saat ini. Saya juga bingung. Cuman ada sih hal yang belum saya lakukan. Cuman ini memang saya jadikan sebagai langkah terakhir, karena menurut saya kalau nanti ini saya lakukan sih sebenarnya kayak saya tidak punya cara lain gitu loh Pak ya, untuk membuat guru ini mengumpulkan nilai kepada saya tanpa seperti ini. Itu ada Pak, misalnya bisa saja kan saya dalam waktu dekat besok misalnya itu saya datang ke kepala sekolah untuk memanggil yang bersangkutan, untuk memaksa yang bersangkutan memberikan segera menyusun nilai raport. Ini kan langkah terakhir Pak dari saya. Sebelum itu saya lakukan, saya mungkin melakukan pendekatan personal dulu ya, dari hati ke hati. Mungkin nanti akan saya datangi ke rumahnya dan lain sebagainya lah Pak. Gitu. Baik, jadi Pak Emil telah melakukan pendekatan, namun yang akan Pak Emil lakukan pendekatan terakhir dengan memberikan masukan kepada kepala sekolah agar kepala sekolah bisa memanggil guru yang bersangkutan yang disuruh menyelesaikan nilai raportnya seperti itu. Kemudian kira-kira bagaimana dengan rekan sejawat yang lain Pak Emil dalam melakukan tindakan ini? Sepertinya kasusnya sama sih Pak. Cuman teman-teman yang lain itu tidak mau pusing dia. Jadi mereka itu kalau saya kemarin sempat tanya sih pada guru kelas 5. Dia bilang ke saya, gimana nilai agamanya? Oh saya tidak pernah nanya katanya. Ketika ditanya juga tidak pernah disetor. Akhirnya ketika ujian selesai ya sudah saya nilai sendiri. Artinya anak ini kan saya tahu yang kalau BTQ agama misalnya ini yang baik, yang mana yang sopanannya baik ya cuma gitu. Sehingga mereka guru kelas 5 ini tidak mau ambil pusing Pak dengan itu. Tapi saya pribadi itu kok merasa merasa terlalu melangkahi wewenang Pak kalau saya. Sehingga saya seoptimal mungkin untuk saat ini saya akan berupaya ya bagaimana nilai itu tetap datang dari guru agama. Saya akan berupaya itu dengan cara saya sendiri dulu. Tapi kalau terpaksa nanti ya saya tetap akan melibatkan kepala sekolah pada akhirnya. Karena
Saya juga kan di sini kan statusnya sama-sama guru kan Pak. Artinya kan saya sebatas penanggung jawab kelas saya bisa meminta, tetapi kan memaksa saya juga nanti tidak enak pada yang bersangkutan karena kedudukan saya kan sama-sama guru. Lain halnya kalau kepala sekolah, beliau kan atasan kita sehingga langsung mengintervensi bawahan itu kan bisa. Kalau saya kan tidak bisa Pak. Jadi rekan sejawat yang juga sama mengalami seperti Pak Emil tidak mau ambil pusing. Tidak mau ambil pusing. Mereka dengan cara mengikut sendiri. Mengikut sendiri langsung dia kasih aja. Tidak perlu meminta nilai dari guru bapak. Iya. Sementara Pak Emil tidak ingin melangkai. Iya. Karena nggak punya wewenang dalam hal itu. Iya. Nah, kemudian harapan apa yang akan Pak Emil harapkan dari nanti ketika pada kepala sekolah meminta suruh yang bersangkutan itu bisa segera mengerjakan atau menginput nilai. Oke. Saya berharap sih Pak dalam waktu dekat ini tanpa peran kepala sekolah rekan saya ini bisa menyetor nilai ke saya. Saya berharap kondisi ideal begitu. Artinya dia secara pribadi memiliki kesadaran tanggung jawab untuk memberi nilai. Guru itu kan setelah mengajar, mengevaluasi, kemudian kan dia akan menilai Bapak. Itu kan bagian tanggung jawab yang tidak bisa dipisahkan dari setiap orang. Tetapi kalau kondisi ideal ini tidak bisa terjadi, mungkin saya dengan sangat terpaksa akan minta bantuan kepala sekolah untuk memediasi Pak sifatnya, memediasi kita agar bagaimana rekan saya yang guru agama ini memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk bisa memenuhi tugas-tugasnya sebagai guru di sekolah barangkali Pak. Tapi itu langkah terakhir Pak, langkah terakhir. Kenapa? Karena saya tetap berprinsip kalau saya bisa menyelesaikan masalah dari hati ke hati dengan rekan saya ini kan tidak perlu melibatkan kepala sekolah, karena kesannya Pak kalau sudah kalau sudah melibatkan kepala sekolah itu kan kesannya saya mengadukan, dan masih sedikit banyak yang teradu ini kan tersinggung, tidak enak hati atau merasa diremehkan. Itu yang sebenarnya saya tidak inginkan. Jadi semoga lah beberapa waktu ini saya akan coba lagi dengan cara-cara yang lebih persuasif, lebih intens. Kalau perlu nanti saya akan datang ke rumahnya itu supaya bisa minta. Barangkali nanti kalau langsung ditunggui barangkali Pak ya. Misalnya, Dek, saya mau minta nilai, coba ditulis sekarang. Barangkali mungkin dengan seperti itu langsung dikerjakan gitu Pak ya. Sehingga tidak perlu saya, oh iya saya ingat itu Pak. Kok ide itu muncul sekarang ya? Mungkin kalau saya datang langsung bawa kertas kosong pada yang bersangkutan, tolong hari ini saya diberi nilai agama, saya tunggu di tempat itu, mungkin langsung selesai Pak. Iya, itu mungkin yang bisa saya lakukan nih Pak dalam waktu besok atau nanti setelah pulang sekolah ini Pak. Barangkali itu Pak. Jadi langsung menemui yang bersangkutan untuk meminta nilai. Iya, langsung begitu aja. Karena kalau masih cuma Dek tolong minta nilai tapi tidak ditunggu nih Pak ya, ditunggu waktu itu mungkin tidak dikerjakan lagi Pak. Pak Emil yakin dengan tindakan ini, kemudian nanti yang bersangkutan tidak akan mengulangi lagi gitu. Nanti ketika Pak Emil melakukan tindakan ini di semester berikutnya, apakah juga sama melakukan seperti ini, dengan cara lain? Ya kan saya berharap itu kan Pak. Sebenarnya gini, guru itu kan di dalam kesehariannya kan memang punya kewajiban dan tanggung jawab menilai kan. Dalam kondisi ideal guru itu sebenarnya untuk nilai murid ini kan tidak perlu diminta sebenarnya. Cuman ada beberapa guru yang termasuk mungkin rekan saya ini yang memang harus dipaksa. Mungkin kalau saat ini karena saya sudah minta secara persuasif Pak ya, menunggu mereka, dia janji menunggu, itu sudah saya lakukan dan ternyata tidak membuahkan hasil. Mungkin dengan cara saya langsung ditunggu nih waktu itu, saya tunggu langsung hari itu dengan orangnya bertemu, mungkin bisa langsung dikerjakan. Untuk yang semester ke depan saya tidak begitu memikirkan sih Pak, tapi nanti akan saya coba bagaimana setelah ini saya selesai rapor ini untuk menanggulangi hal yang sama terjadi di semester ini. Saya akan coba berkomunikasi dengan kepala sekolah agar semua guru termasuk guru SMK, guru agama, guru mulok, guru kelas itu diberi penguatan tentang tugas dan tanggung jawab guru di dalam mengasesmen murid, termasuk dalam memberi nilai ini supaya tidak terjadi seperti sekarang yang saya alami. Itu Pak. Jadi rencana aksi kapan kira-kira Pak Emil melakukan tindakan? Mungkin ini Pak ya, kalau tidak hari ini, kalau waktunya tidak tentu, nanti malam lah saya akan coba ke rumahnya
karena ini Pak, waktunya sudah tinggal 4 hari Pak. Gitu. Kalau tidak di boot ini saya khawatir besok kan teman-teman printernya di sini terbatas, hanya ada satu Pak, kan harus gantian printnya. Belum lagi kalau printer itu kan dipaksa akhirnya cartridge-nya kadang-kadang gangguan begitu. Sehingga segera Pak, mungkin nanti malam saya akan ke rumahnya yang bersangkutan ini biar cepat ya. Baik Pak Emil, jika Pak Emil besok langsung ke yang bersangkutan untuk meminta nilai. Iya. Jadi saya ingin melihat perubahan apa yang telah dilakukan oleh yang Pak Emil ini amati. Ya. Jadi saya nanti akan akan melihat perubahan yang dilakukan itu. Kemudian nanti saya akan memberikan ini Pak Emil penilaian terhadap yang Pak Emil lakukan itu. Oke. Ya nanti kita akan coba Pak. Saya berharap sih sebenarnya nanti itu saya bisa langsung bertemu dengan komunikasi yang baik. Tentu kan saya sebagai kakak dari yang bersangkutan tetap harus mengayomi. Artinya tetap akan saya sampaikan dengan bahasa-bahasa yang baik, mungkin sambil bercanda. Yaudah langsung tulis sekarang aja, saya buru-buru kan bisa sebenarnya begitu loh Pak. Artinya semoga nanti malam saya bisa bertemu dan bisa langsung mendapatkan nilai dari yang bersangkutan ini supaya saya bisa mengerjakan dan menyelesaikan, menandatangani ada kepala sekolah tanda tangan dan bisa segera saya bagikan. Semoga bisa Pak ya. Gitu. Baik, saya juga doakan semoga bisa dan segera nilainya bisa Pak Emil peroleh dari yang bersangkutan. Baik, saya akan tunggu Pak Emil nanti dari hasil tindakan yang dilakukan oleh Pak Emil, saya akan tunggu bagaimana hasilnya. Baik, nanti saya akan mencoba kalau misalnya sudah selesai saya lakukan Pak Ulil, nanti di lain kesempatan atau besok atau lusa lah setelah rapotan saya akan mencoba berbincang lagi dengan Pak Ulil karena perbincangan seperti ini penting Pak bagi saya. Saya suntuk Pak kalau di SD itu karena semuanya harus dihadapi sendiri, tugas kepegawaian, tugas di kelas, semua tugas yang ada di sekolah harus dihadapi sendiri oleh guru SD. Terima kasih Pak Ulil. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih Pak Emil telah melakukan coaching ini dan terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sebagai coach di sini dan mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan pada kesempatan ini bermanfaat. Amin Pak pasti. Baik, terima kasih Pak Emil atas kesempatannya dan tutup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ulil atas bantuannya. Selamat siang Pak Halil. Selamat siang Bu Nani. Bagaimana perasaannya Pak Halil setelah melakukan coaching hari ini? Baik, setelah saya melakukan praktik coaching tadi, perasaan saya menjadi lega. Seperti itu. Kira-kira Pak, ingin saya tanyakan dulu Pak, dari coaching tadi, hal-hal baik apa atau hal-hal buruk apa yang belum baik yang perlu Pak Halil tingkatkan? Jadi yang pertama saya ingin menyampaikan hal baik yang telah saya lakukan. Pada waktu praktik coaching tadi, tentu saya sudah melakukan hadir penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan secara baik. Nah, yang ketiga ini, Bu Nani, terkait dengan kekurangan ya. Saya sepertinya masih belum bisa memberikan pertanyaan berbobot, sehingga tidak bisa membuat coach saya ini kurang menggali informasinya. Meskipun sudah saya temukan permasalahan yang dihadapi oleh coach, namun saya masih terasa kurang dalam menyampaikan pertanyaan. Di sini tadi saya ada catatan-catatan untuk Pak Halil. Saya rasa di sini memang betul Pak Halil di sini sebagai coach itu waktu melakukan coaching memang sudah memiliki prinsip-prinsip coachnya ya Pak ya, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Yang mana tadi saya melihat itu sebenarnya untuk hadir secara penuh Pak Halil sudah, mendengarkan secara aktif sudah. Di sini yang diprioritaskan tadi spesifiknya adalah membuatkan pertanyaan berbobot. Sebenarnya sudah nampak Bapak. Untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sudah nampak. Yang mana Pak Halil di sini ada catatan-catatan saya bisa menggali informasi sebenarnya. Informasi di mana coachnya itu bercerita, mengalir cerita-cerita dan akhirnya mendapatkan solusi-solusi yang diharapkan. Tadi malah bahkan menemukan hal-hal baru tanpa Pak Halil memberitahukan
solusi dari Pak Khalil seperti itu. Catatan saya di sini tadi yang dirasa Pak Khalil butuh perbaikan adalah pertanyaan berbobot ya Pak. Sebenarnya untuk pertanyaan berbobot sendiri kira-kira menurut Pak Khalil pertanyaan yang dikatakan pertanyaan berbobot itu yang seperti apa yang diharapkan Pak Khalil? Jadi yang ingin saya harapkan dengan kompetensi dari coaching ini, pertanyaan berbobot itu yaitu ketika saya bertanya dapat menggali informasi dari coaching itu. Nah sebenarnya tadi sudah coaching saya itu menginformasikan semua yang dihadapi, permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Namun masih seperti ada yang kurang seperti itu dengan pertanyaan-pertanyaannya, hingga seperti masih ada yang ingin disampaikan oleh coach, tapi saya belum bisa memberikan pertanyaan dengan berbobot seperti itu. Memang ya Bapak, kalau untuk proses coaching memberikan pertanyaan berbobot itu memang sangat dirasakan. Karena apa? Kalau hanya praktek sekali 2 kali, memang susah Bapak. Jadi untuk mendapatkan pertanyaan berbobot itu harus kita itu banyak berlatih agar seperti orang-orang yang sudah hebat seperti itu ya Pak, karena butuh jam terbang tinggi. Kira-kira dari yang dilakukan Bapak tadi, apa yang ingin Bapak kembangkan? Seperti itu, Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari coaching tadi untuk kedepannya. Yang ingin saya kembangkan tentunya tentang pertanyaan berbobot, yaitu dengan cara memperbanyak atau sering-sering melakukan coaching seperti itu. Kemudian juga mencari referensi baik dari YouTube maupun belajar kepada rekan sejawat yang sudah pengalaman dalam hal menangani seperti kasus-kasus seperti tadi. Nah, tidak hanya kasus-kasus seperti tadi, misalkan yang lain pun juga nanti saya akan banyak belajar agar nanti ketika saya melakukan coaching bisa melakukan coaching dengan baik, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi dengan cara nanti Pak Khalil akan menambah referensinya gitu Pak, dengan cara melihat YouTube, dengan cara bertukar pendapat dengan teman seperti itu. Di sini ada sedikit catatan sebenarnya Pak, untuk perbaikan Pak Khalil nantinya. Di sini tadi saya perhatikan memang di dalam proses coaching kita saling memberi umpan balik itu. Saya di sini melihat Pak Khalil belum nampak untuk isi quotes-nya sudah menjelaskan yang mana permasalahan-permasalahannya, solusi-solusi yang dihadapi. Di sini Pak Khalil setelah quote-nya memberi solusi, ada strategi-strategi. Di sini apresiasi yang Pak Khalil berikan kepada si quote untuk solusi-solusi yang telah dia dapatkan. Kira-kira bagaimana tanggapannya Pak Khalil? Baik, nah dengan masukan yang disampaikan oleh Bu Nani, sebenarnya saya merasa benar masih kurang memberikan apresiasi terhadap coaching saya. Walaupun tadi pada waktu coaching itu menyampaikan strategi-strateginya, namun saya tidak menyampaikan seperti wah luar biasa sekali tindakan-tindakannya, wah apa hebat sekali yang sudah dilakukan oleh Bapak. Nah itu masih belum saya lakukan sepertinya yang saya lakukan dari coaching. Nah mungkin nanti pada waktu coaching lain kali saya akan melakukan apresiasi kepada coaching saya seperti itu. Oh berarti memang menyadari ya Pak, tadi kurang. Memang saya perhatikan tadi coachnya itu sudah coachingnya sudah memberikan strategi. Yang saya perhatikan tadi lagi si coaching itu memberikan strategi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi karena ada guru yang tidak setor seperti itu ya Pak. Tadi strateginya itu lapor dulu ke kepala sekolah atau mau mendekati secara persuasif kepada yang bersangkutan. Baik, begini, pada waktu tadi proses coaching, yang pertama yang saya dengarkan dari permasalahan coaching ini yaitu coaching melakukan strategi yang pertama, melakukan tindakan dengan menemui kepala sekolah untuk memanggil yang bersangkutan agar bisa menyelesaikan tugasnya itu menginput raport. Nah, kemudian setelah saya ajukan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kemudian beralih
yang bersangkutan atau coach saya itu kemudian berubah pikiran dengan cara pendekatan persuasif, langsung mendatangi yang bersangkutan atau guru yang bersangkutan, kemudian meminta untuk segera menyelesaikan atau menyetor nilai pada waktu itu juga. Seharusnya tadi karena ini proses belajar ya Pak, sebagai coach dari menggali tadi informasi-informasi, ternyata ada strategi yang mungkin terbalik seperti itu. Mungkin setelah dirasa-rasa ketemu strategi baru untuk mendatangi gitu, dikuatkan. Ada penguatan dari coach, yaitu karena ini ternyata menemukan solusi-solusi dari permasalahannya, coach bisa melakukan coaching, bisa melakukan tindakan-tindakan yang menghadirkan atau persuasif secara personal kepada yang bersangkutan. Itu butuh penguatan nantinya ya Pak. Jadinya di sini di proses coaching itu butuh jam terbang tinggi, yang mana kita butuh belajar ekstra. Karena kalau untuk sekali, 2 kali untuk membuat pertanyaan berbobot itu pun atau menghadapi seseorang itu susah. Jadinya kita butuh banyak belajar, yang mana nantinya kalau sudah untuk coaching sudah profesional seperti itu, tanpa persiapan matang ibaratnya, langsung bicara itu sudah mengalir. Apalagi kalau untuk yang masih awal-awal tahapan-tahapan di sini untuk Pak Khalil, saya melihat tahapan semuanya sudah dilaksanakan. Tahapan kita untuk tujuan sudah, identifikasinya sudah, rencana aksinya tadi dari coach sudah menjelaskan rencana aksinya, dan ditunggu tanggung jawabnya tadi sudah ditanyakan. Di sini secara keseluruhan memang sudah bagus. Nantinya ke depan apresiasi itu butuh. Jadi untuk perbaikan nanti apresiasinya dilakukan, dan jika nanti ada solusi-solusi dari coach itu bisa nanti ada penguatan dari Pak Khalil. Yang mana misalkan terbalik atau seperti apa itu ada penguatan dari Pak Khalil. Mungkin bagaimana perasaan Pak Khalil setelah saya melakukan supervisi dan Pak Khalil melakukan coach dengan teman sejawatnya Pak? Perasaan saya membuat saya bisa lebih menambah wawasan saya. Jadi bagaimana cara menangani atau memberikan coaching terhadap coach saya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nana, bahwa dalam proses coaching kita harus bisa memperkuat atau menguatkan dari strategi-strategi yang telah diucapkan atau disampaikan oleh coach saya. Seperti itu. Saya harapkan nanti kedepannya akan lebih bagus lagi ya Pak untuk proses coaching. Saya tunggu kedepannya nantinya. Semoga di sini apa yang jadi catatan saya bisa diterima oleh Pak Khalil, karena memang karena kita proses belajar, kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada sebuah kesalahan-kesalahan yang mana nantinya bisa untuk perbaikan kita. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup sesi ini dari Pak Khalil? Baik, saya rasa sudah cukup Bu Nani atas kesempatan ini, dan saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Oke, terima kasih ya Pak. Untuk nanti saya akan melihat progresnya. Tadi kan Pak Khalil juga menanti progres dari coachnya, bagaimana ke depan ininya. Nanti saya juga butuh dilaporkan bagaimana tadi proses-proses yang dilakukan coachnya nanti sudah berhasil apa belum. Saya tunggu informasinya ya Pak. Mungkin demikian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, ada kata-kata saya yang salah atau tidak berkenan di hati Pak Khalil, mohon dimaafkan. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.